Fitra Handayani. Oke. Baik. Kita mulai perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Digital Business and Industry 4.0. Dan pada malam ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita ke chapter 2, yaitu e-commerce business models and concept. Cita-cita kita di chapter 2 ini adalah ingin mempelajari key components dari e-commerce business model, kemudian menjelaskan business model untuk business to customer, kemudian business to business, dan memahami key business concept dan strategi yang applicable di dalam e-commerce. So, tweet, will Twitter ever find a business model that works? Oke. Sebelum saya mulai, saya ingin ada suatu kelas diskusi untuk menjawab beberapa pertanyaan ini. What characteristic or benchmark can be used to assess the business value of a company such as Twitter? Bagaimana kita menilai business value dari sebuah perusahaan seperti Twitter? Kira-kira bagaimana ya menurut Anda? Apa yang karakteristik atau benchmark atau measurement yang dapat kita gunakan untuk menghitung berapa sih business value dari sebuah perusahaan seperti Twitter? Apa kira-kira? Banyak jumlah penggunanya mungkin, Pak? Jumlah pengguna, user. Good. Iya, Pak. Bisa. Apa lagi? Kontennya mungkin, Pak. Konten dari Twitter. Ya, bisa. Jadi dia, kalau kita mau cari informasi, yang paling duluan tahu siapa? Detik.com? Enggak. Media. Yang paling duluan tahu Twitter. Ya kan? Media belum tahu apa-apa, Twitter udah tahu duluan. Udah banyak yang nge-tweet sana, nge-tweet sini, reshare, retweet itu, retweet ini. Ya. Jadi udah duluan tahu dia. Bahkan kita, kalau sekarang saya pengen tahu informasi terhadap suatu informasi, saya nyarinya nggak di detik.com, nggak di Google. Saya pertama kali nyarinya di Twitter. Tinggal di search. Ya. Itu di Twitter keluar semua. Oke, apalagi ya kira-kira? Benchmark yang dapat kita gunakan untuk menilai nilai bisnis dari sebuah perusahaan seperti Twitter. Apa lagi? Jumlah user. Oke. Kemudian konten. Boleh. Apa lagi? Just brand awareness. Awareness. Ini harus saya Dalam hal kayak memperkenalkan. Jadi Twitter itu jadi bahan tempat promosi bisnisnya gitu, Pak. Twitter for Business maksudnya. Iya. Oh gitu masih. Bagaimana Twitter for Business itu Anda lakukan? Saya boleh coba jawab nggak sih, Pak? Boleh, silakan. Nggak tahu sih ya, maksudnya kan sekarang tuh setiap brand dan setiap perusahaan itu pasti punya media sosialnya masing-masing kan nih. Nah, terus tuh kalau misalkan di Twitter itu tuh lebih, dia kan suka ada top trending ya, jadi mungkin awareness tuh kadang suka ada brand tuh yang ingin, ini cuman ini aja ya. Oke. Cuman apa namanya, discuss aja maksudnya. Suka menggunakan buzzer atau ya entah itu ya, pokoknya
atau itu KOL atau buzzer di Twitter itu lebih gampang top trending sih Pak. Jadi mungkin ada hashtag atau tema yang diangkat gitu, jadi bisa buat awareness tiap brand untuk itu, untuk apa namanya, untuk mendapatkan awareness lebih sih dan exposure-nya mungkin. Betul sekali. Jadi memang di Twitter itu kalau kita bayar, kita bisa top trending, top 10. Kalau kita bayar bayar ke Twitter. Oke, good. Nah, jadi tadi betul awareness ya. Dengan kita berada di top trend di trending obat-obatan yang terbaik di Indonesia misalkan begitu ya. Maka Avigan menjadi top trending saat ini misalkan. Atau oseltamivir menjadi obat COVID yang ngetrend di Indonesia. Oke. Wait a second, sebentar ya. Coba mati. Alright. Bentar. So, back. Jadi tadi kita sudah melihat. Suara saya terdengar? Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Dengar Pak. Oke. Jadi kita benchmarknya bisa saja dari sisi awareness, dari sisi engagement, dari retweet, ya, nge-retweet gitu ya. Kemudian berapa retweet yang terjadi dalam sehari, berapa tweet yang direspons, berapa yang menjawab, berapa yang like. Nah, itu merupakan benchmark yang dapat digunakan untuk mengakses business value dari perusahaan seperti Twitter. Kemudian, have you ever used Twitter to communicate with friends or family? Pernah nggak? Pernah Pak. Masih, Pak. Oke. Masih. Pernah Pak. Masih juga kok. Jadi Masih, Pak. pada kenal ininya semua ya, nickname-nya semua ya. Enggak Pak? Ya. Kan Ya nggak semua sih Pak. Ya, oke. So, untuk apa atau para influencer lah ya. Jadi Anda berkomunikasi dengan para influencer menggunakan Twitter. Itu direct message atau untuk public biasanya? Kalau apa tuh Pak? Sorry Pak. Kalau Anda komunikasi dengan friend atau family di Twitter? Mostly direct message sih Pak. Oke. Bukan yang Kadang-kadang juga klik ya? suka nge-tweet ini sih Pak, suka retweet or reply tweet. Oke. Teman di timeline juga sih. Menurut Anda fasilitas ini bagus apa tidak? Maksudnya? DM langsung, tidak publik. Bagus sih, karena kan sebenarnya banyak bagus Pak. Ada hal-hal yang memang harus yang nggak diketahui publik juga gitu ya. Ada privasinya gitu Pak. Oke. Alright. What are Twitter most important asset? Menurut Anda apa ya? Yang asetnya dia yang terbesar itu apa sebetulnya? Usernya nggak sih, Pak? Yes. Usernya besar sekali ya. Berapa sekarang usernya Twitter? Wah. Udah mungkin hampir 1 miliar kali Pak ya. Oke. Cuman kayak lebih banyak Facebook deh Pak.
Ya memang. Ya kalau Facebook emang paling banyak. Kalau Facebook itu bukan sosial media itu dukcapil dunia. Dukcapil dunia ada di Facebook. Kemudian, which of the various methods described to monetizing Twitter asset do you feel might be most successful? Bagaimana cara kita memonetize aset yang dimiliki oleh Twitter dengan jumlah pengguna yang sangat besar? Bagaimana cara Anda memonetize, menjadikan itu duit bagi Anda? Media placement sih Pak. Kadang di Twitter suka ada ads. Suka ada ads yang muncul-muncul di timeline kita, di home kita tuh suka ada. Itu kan jadi salah satu peluangnya Twitter untuk mendapatkan uang dari ya ininya sih, brand-brand yang mau beli sama. Betul. Jadi para perusahaan yang ingin beriklan di Twitter, dia bisa taruh ads-nya dia di beranda kita gitu ya. Iya. Good. Media placement lah pokoknya. Media placement. Yang kedua apa lagi? Bagaimana cara kita berjualan di Twitter? Promosi melalui influencer mungkin Pak. Promosi melalui influencer di Twitter. Oh iya, bisa. Anda reply tweet orang, Pak. Replying tweet orang lain. Iya. Jadi agar menjadi trending itu Pak. Biasanya kayak gitu bisa. How to make money in Twitter, pertanyaan saya. How do you make money in Twitter? How do you make money? Kitanya Pak ya? Kitanya ya? Iya, Anda. How do you make money in Twitter? Ya, kita bisa sih sebagai seleb atau sebagai buzzer gitu Pak. Itu kan kadang suka dapat buzzer, seleb tweet, ya influencer. Influencer paling bisa. Iya sih. Terus ya mungkin ya influencer sih mungkin bisa adain giveaway kali kalau punya modal. Jadi bisa nambah awareness buat self branding itu buat kita atau buat brand. Ya bisa. Jadi not making money, tetapi meningkatkan awareness terhadap produk kita ya. Iya, bisa. Good. Cool. Kemudian di dalam e-commerce business model itu kita mengenal ada business model, business plan, dan e-commerce business model. Jadi apa yang dimaksud dengan business model? Business model adalah set of plan activities yang didesain to result in a profit in a marketplace. Ya. A set of plan activities designed to result in a profit in a marketplace. Kemudian business plan itu mendescribe firm business model. Jadi business plan mendescribe firm business model. Business model adalah set of activities designed to result in a profit in a marketplace. E-commerce business model adalah uses or leverage unique qualities of internet and web. Jadi karena kalau bisnis model itu dia masih tradisional, sedangkan e-commerce business model itu dia menggunakan meleverage unique qualities dari adanya internet dan web. Jadi disebut dengan e-commerce business model. Ada 8 key elements of a business model di dalam digital business ataupun e-commerce. Pertama adalah apa yang disebut dengan value proposition. Kedua, revenue model. Ketiga, market opportunity. Keempat, competitive environment. Kelima, competitive advantage. Keenam, market strategy. Ketujuh, organizational development. Dan kedelapan, management team. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan value proposition? Ada yang bisa jawab? Apa yang dimaksud value proposition?
Mungkin yang dimaksud dengan value proposition itu adalah semacam nilai ya Pak ya, keunikan tersendiri atau mungkin nilai yang mungkin dari bisnis model lainnya itu nggak ada gitu Pak. Jadi Belum seperti nilai khusus. belum tepat. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan value proposition? Value proposition nilai yang bakal kita jual ke market nggak sih Pak? Apa sih keunggulan dari bisnis kita gitu? Nilai keunggulannya daripada yang lain. Keunggulan dari yang lain. Kurang Jadi tepat. kayak Kurang tepat. Bukan keunggulan daripada yang lain. Apa kira-kira? Garantinya gitu nggak sih Pak? Apa? Kayak quality garanti. Ini Quality guarantee. apa? Salah. Janji yang pasti akan Janji yang pasti. nilai yang akan di deliver ke ke konsumernya. Janji terhadap nilai yang akan di-deliver ke customer. Masih ribet. Pak, Ya, silakan. kalau kualitas mungkin ini kali ya Pak, manfaat si produk itu untuk pembeli si konsumernya tuh apa namanya, alasannya harus membeli itu tuh manfaatnya untuk si apa pembeli itu apa gitu bukan Pak? Manfaat untuk si pembeli apa? Belum. Apa kira-kira? Value proposition. Apa yang dimaksud dengan proposition? Anda kalau propose apa propose? Value proposition. Penyampaian nilai tujuan. Penyampaian apa? Penyampaian nilai yang mau diberikan ke konsumen. Oke. Nilai manfaat produknya. Nilai manfaat produk belum tepat. Oke, saya terangkan ya. Jadi value proposition ini adalah dimulai dari, jadi kalau saya terangkan ya, dari awalnya begini. Jadi nasabah penduduk Indonesia itu, oke, let's say, di Universitas Bakri, total mahasiswa kira-kira ada berapa orang ya? 1.000 lah ya misalkan ya. 1.000 orang. Ini ada 1.000 mahasiswa. Masing-masing mahasiswa, jadi di dalam 1.000 itu ada beberapa segmen mahasiswa. Ada segmen mahasiswa yang pendatang, ada segmen juga mahasiswa mahasiswa ibu kota gitu ya, ibu kota dan pendatang. Atau bisa juga mahasiswa yang dari wilayah A, dari wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Timur, dan sebagainya. Ada beberapa segmen mahasiswa, ya berdasarkan wilayah lah ya. Atau ada segmen mahasiswa yang berdasarkan hobinya belanjanya apa gitu ya. Ada yang sukanya belanja fashion, ada yang sukanya elektronik, ada yang sukanya entertainment, ada yang sukanya itu restoran, ada yang sukanya itu kesehatan, olahraga, dan lain sebagainya. Kita anggap aja lah yang berdasarkan kebiasaan lah ya. Nah, jadi ada berapa segmen tuh tadi? Ada 10 segmen. Ada segmen yang kesehatan, segmen olahraga, segmennya fashion, segmennya apparel, segmennya bla bla bla. Ada 10 segmen. Kemudian oleh Anda memiliki perusahaan. Ini, Anda ceritanya Anda punya marketplace nih Anda ini sekarang. Anda memiliki usaha digital bisnis nih. Anda punya e-commerce. E-commerce yang ingin memulai bisnisnya di Indonesia. Kemudian dari semua segmen tersebut, mana yang paling cocok dengan produk Anda? Misalkan, siapa di sini? Produknya apa misalkan? Ada punya ide? Anda punya produk apa misalkan yang e-commerce Anda? Atau digital bisnis Anda produknya apa?
Produknya apa? Ada yang punya ide? Punya produk apa? Handphone mungkin, Pak. Smartphone. Oke, smartphone, iPhone gitu ya, smartphone. Ada segmen mahasiswa yang ternyata dia itu electronic savvy ya. Electronic savvy. Dia itu gadget banget dah gitu ya. Sehingga ada yang, sedangkan yang lain nggak ada ya. Oke. Dan transaksinya dia di elektronik itu paling gede. Kemudian itu dikategorikan sebagai personanya adalah persona electronic savvy. Ya, mahasiswa yang electronic savvy. Kalau Anda ingin menjual produk smartphone Anda jualannya dari dalam 10 klaster ini Anda jualannya ke klaster yang mana ya? Yang menjadi target Anda. Siapa yang menjadi target Anda? Anda bisa jawab? Gimana Pak? Sorry Pak. Kalau Anda punya produk smartphone yang akan Anda jual. Dan ketika Anda melihat segmen yang terbentuk berdasarkan preference bisnis atau preference belanjanya teman-teman di Bakri, Anda melihat ada satu kelompok yang doyannya fashion, satu lagi digital yang electronics, barang-barang electronics, ada lagi yang fashion, ada lagi food and groceries gitu ya. Sekarang Anda punya produk iPhone 11 gitu. Anda merasa Anda bisa serve kepada segmen yang mana ya? Kelompok digital, Pak. Ya. Digital Yang electronic savvy ya. Digital. Oke. Ya, digital savvy lah ya, digital savvy, digital atau electronic people. Nah, artinya Anda sudah mentarget kepada segmen tertentu yang sesuai dengan produk Anda, di mana value proposition atau online value proposition yang Anda sampaikan kepada mereka, si target market Anda yang digital savvy ini, itu kira-kira kalau Anda punya produk iPhone itu bakalan lebih gampang dia beli atau lebih susah? Kalau Anda menawarkannya kepada yang digital savvy tadi. Lebih gampang jualannya apa lebih susah? Lebih gampang. Lebih gampang, Lebih Pak. gampang. Lebih gampang, Pak. Betul. Karena dia lebih segmented, Pak. Iya, karena dia preference-nya kepada digital ya, digital savvy ya. Elektronik, gadget, segala macam dia udah borong itu. Nah, sehingga ketika Anda menawarkan produk, itu produknya lebih gampang diterima dan engagement-nya lebih cepat. Nah, setelah Anda mendapatkan target, Anda menawarkan value proposition. Misalkan kepada Pak Badu misalkan. Ini value-nya Anda apa sih? Handphone dengan spek maksimal ya dengan harga murah misalkan gitu ya. Anda ada value yang Anda tawarkan kepada si calon customer Anda. Lu bisa dapat handphone iPhone 12, iPhone 13 dengan harga murah, barang ada. Nah, itu adalah value proposition, tapi itu juga harus disesuaikan dengan persona dari si target tersebut. Misalkan dia adalah orang yang sudah berkeluarga, ya kan, sosial ekonomi statusnya tinggi, kemudian dia behavior-nya dia terhadap bisnisnya dia seperti apa. Kemudian setelah Anda mendapatkan gambaran dari si target market tersebut, Anda masuk menawarkan value proposition produk Anda yang sesuai dengan value yang dimiliki oleh si calon customer tersebut. Ketika value yang dimiliki sama dengan value yang Anda berikan, di mana needs dan want dia terpenuhi dengan produk Anda, maka lebih mudah tuh kita jualan kepada
calon customer. Lebih mudah kita mendapatkan engagement dari mereka. Karena needs and want dari si target market tersebut sama dengan value proposition yang kita tawarkan kepada mereka. Kebayang nggak maksud apa yang saya sampaikan? Kapis? Kapis? Pronto, Pak. Pronto ya? Pronto. Oke. Jadi itu adalah value proposition. Ada Berarti needs and wants itu sama Pak ya antara yang penjual dan needs pembelinya and itu Pak want-nya ya. sama. Sebentar. Kok saya banyak yang nelpon sini ya? Sebentar ya. Ada apa ya? Sebentar. Wait a second. Alright. Gimana tadi pertanyaannya? Bagaimana tadi pertanyaannya? Ulang lagi. Oke. Yang terakhir nggak ada sih Oke. Pak. Sekarang pertanyaan saya. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, saya ingin bertanya. Coba terangkan ulang apa yang dimaksud dengan value proposition. Siapa yang bisa menerangkan? Oke? Siapa yang bisa menerangkan apa yang dimaksud dengan value proposition? Ada yang bisa? Dalam bahasanya sendiri, dalam bahasanya masing-masing. Saya pengen penasaran ya, acceptance-nya seperti apa tuh yang tadi saya terangkan. Mohon izin Pak, mungkin saya mau mencoba Pak. Kalau berdasarkan dari yang Pak Jerry tadi sampaikan ya mengenai dari value proposition, tadi kan dianalogikan misalkan kita akan menjual terkait smartphone yaitu iPhone dan ada beberapa segmentasi, contohnya di environment-nya di Universitas Bagri itu ada yang fashion, kemudian ada yang segmentnya gadget banget dan lain sebagainya. Nah, ketika kita menarik pastikan yang akan kita targetkan adalah yang akan mudah untuk engagement-nya antara kita dan pembeli. Nah, yaitu kepada lingkungan yang orangnya gadget hype lah gitu, Pak. Nah, di sana kan pasti kita akan mengetahui needs and wants-nya dari para pembeli. Nah, ketika kita bisa mendapatkan needs and wants-nya antara pembeli dan kita, nah di situ kita akan mendapatkan nilai proposition yang kita tawarkan kepada pembeli, Pak. Seperti itu, Pak. Good. Oke, nice. Daya serapnya cukup tinggi. Jadi value proposition adalah menawarkan value yang memiliki kesamaan dengan needs and wants dari target segmen yang kita tuju. Ya, apabila persona mereka adalah digital savvy, ya, digital savvy customer, maka produk yang kita apabila produk yang kita miliki itu maka carilah target market yang sesuai atau yang produk Anda bisa maksimal memberikan pelayanan kepada mereka. Jadi Anda harus mendapatkan segmen yang tepat agar value proposition yang Anda tawarkan dapat diterima dan engagement-nya pun dan terjadi engagement antara produk Anda dengan mereka dikarenakan produk Anda menjawab needs and want dari target segmen tersebut. Oke, cool.
Nah, value proposition. Yang kedua adalah revenue model. Nah, revenue model. Di dalam e-commerce, kira-kira revenue mereka dari mana ya? Apa yang menjadi revenue dari e-commerce? Bagaimana revenue model dari e-commerce? Seperti apa kira-kira? Ada ide nggak? Kita coba nggak buka slide ya. Jadi saya mau elaborate dulu, nanti kita validate ke kanan. Kira-kira revenue model seperti apa yang Dari iklan, Pak. iklan apa tuh? Jadi gimana tuh? Maksudnya Anda bikin revenue-nya dari mana? Halo? Gimana? Mungkin kalau yang kayak e-commerce itu Pak ya, ketika mereka bisa mendapatkan jumlah user yang banyak, selain dari iklan mungkin bisa memanfaatkan fitur-fitur semacam Shopee Pay dan lain sebagainya, seperti itu Pak. Otomatis kan kalau semakin banyak, contohnya ketika semakin banyak penggunanya itu kan otomatis kita bisa mendapatkan revenue Pak. Salah satu contohnya yang tadi yang saya sebutkan, misalkan dari fitur yang ditawarkan kayak Shopee Pay, kalau yang di Shopee Pak ya, atau mungkin OVO dan lain sebagainya itu kan seperti itu Pak. Oke, Mereka begini mendapatkan. dulu. Saya ingin teman-teman menetapkan produknya masing-masing. Tulis di bagian chat. Anda punya produk apa sih yang ingin Anda kembangkan di dalam digital business? Saya beri waktu 1 menit berpikir apa produk yang Tulis di mana, chat, Pak? di chat. Saya ingin Anda tulis di chat apa produk yang ingin Anda kembangkan di dalam digital business. Saya baca chat ini. Right. Belum ada? 1 menit. Apa yang ingin produk atau jasa, service, produk or services yang ingin Anda kembangkan di dalam digital business? 1 menit. Udah 40 detik, 50 detik. 40 detik. 30 detik. 20 detik. 10 detik. Tetot, waktu habis. Kita lihat. Apa yang menjadi produk dan jasa yang Anda ingin kembangkan di dalam digital business? Bisnis skincare, Hairani. Mana Hairani? Hairani. Ya, Pak. Bisnis skincare ini Anda sebagai produser atau Anda sebagai retailer atau gimana? Kalau produser sih kayaknya saya belum ada gambaran. Mungkin reseller kali, Pak. Reseller, oke. Anda punya ingredient sendiri untuk materinya? Tidak? Sebenarnya sih di dunia nyata, bukan di dunia nyata, maksudnya saya juga emang lagi mempelajari tentang skincare gitu, kayak ingredients yang apa sih yang murah tapi bagus banget buat kulit yang di orang-orang Indonesia gitu. Cuman masih dalam proses pembelajaran juga, soalnya kan saya juga nggak punya ilmu pastinya gitu, masih baca-baca sama tanya-tanya yang punya produk gitu. Good. Oke, perfume, outer wanita, produk kecantikan, harus spesifik ya. Clothing, hand sanitizer, hijab,
ST, gimana sih kok ST? Pelayanan peliharaan pet, oke, menarik. Saya ingin mengembangkan bisnis makanan, oke. Fashion, hijab, make up, smartphone, kuliner, hijab, skincare. Oke, jadi Anda di dalam digital business memang harus berpikir ini ya. Oke, ini produknya masih umum. Saya ingin Anda berpikir kira-kira kalau jasa, Anda ingin kembangkan apa ya? Jasa seperti apa yang ingin Anda kembangkan di digital business? Saya beri waktu 1 menit. Jasa. Bukan produk sekarang. Jasa. Mulai. detik. 40 detik. 30 detik. 20 detik. 10 detik. Oke, dan. Right, kita lihat. Efficiency. Itu apa ya, Rizky? Oh, jadi efficiency itu kebetulan saya baru dapat ilmunya itu tadi pagi sih Pak dari webinar. Jadi itu semacam kalau di sini sebagai kalau misalkan dari jasanya itu terkait menyewakan efficiency. Nah, efficiency itu adalah suatu teknologi pakan untuk ikan, Pak. Untuk ikan. Ya, jadi semacam startupnya untuk ikan di mana contohnya para peternak ikan itu bisa menggunakan gadgetnya untuk memberikan makan secara otomatis gitu, Pak. Alright, menarik. Terus kasih ngajar online, les, oke. Service ambulans on call. Menarik. Jadi ambulans on call ya. Jadi private ambulans itu ya. Partikelir, ambulans partikelir. Jasa pungut sampah. Menarik. Pembuatan video sinematik. Oke, video untuk bikin video ya. Kemudian cleaning service. Oke. Kemudian jasa ketik. Masih ada ya sekarang jasa ketik ya. Saya pikir jasa ketik cuma ada zaman dahulu ya, jasa ketik ya. Oke, tukang ketik gitu ya. Peliharaan hewan peliharaan, oke. Travel. Oke, travel Jakarta Bandung gitu ya misalkan. Kursus jahit. Nah, jadi kursus jahit. Tapi kursus jahit bagaimana ngajari secara digital? Agak susah. Fotografi, right? Kemudian data processing. Data processing? Data processing maksudnya apanya yang diproses ya? Rocky. Jadi kayak, apa sih istilahnya saya lupa. Ini Pak, memproses data jadi dari misalnya ini untuk Excel atau mungkin SPSS gitu Pak. Oh, Anda jadi kayak analis statistiknya gitu ya? Iya, betul. Alright. Emang Anda kuat di mana statistiknya? SPSS? Saya untuk sementara sih masih di Excel, tapi untuk SPSS dan yang lainnya sedang proses Yang lain pembelajaran. apa aja selain SPSS? Kemarin aplikasinya apa ya? Saya nggak hafal namanya, Pak. Oh, oke. Yeah. Alright. Kemudian fotografi, jasa kesehatan, terapi, fotografi, traveling. Alright. Sekarang Anda ketika Anda ini sudah menetapkan jasa yang Anda akan jadikan digital bisnis Anda, kira-kira siapa target marketnya? Saya beri waktu 1 menit dari sekarang. Siapa target marketnya? Anda sebutkan ya, demografinya, transaksinya, atau apapun yang menggambarkan persona mereka.
seperti apa persona mereka? Orang-orang seperti apa yang Anda ingin tuju? Yang menjadi target market Anda? Saya beri waktu 1 menit dari sekarang. Mulai. Lima puluh. 40. 30. 20. 10. 0. Oke, kita lihat. Dari ini. Siapa yang menjadi target marketnya? Anak-anak SMP, Farida Cempaka. Tadi produknya, jasanya apa ya? Farida? Itu Pak kayak ngasih les online gitu-gitu. Oke. Targetnya adalah anak SMP. Menarik. Mariam Kalau Sofia. SD kan agak sulit. Oh ya, oke. Mariam Sofia yang suka traveling, tapi jasanya apa? Tadi travel, Pak. Oh, oke, good. Orang-orang yang para millennials yang suka traveling ya. Pokoknya di mana ada gunung, ke sana dia pergi gitu ya. Iya, Pak. Yang ada gunung di perahu, berangkat ke perahu. Lihat foto gunung di botol aqua, berangkat ke sana gitu ya. Lihat lagi ada orang lagi ke gunung A, ya, nanjak lagi. Yang penting Instagramable, di-upload Instagram lah gitu ya. Seperti itu ya. Oke. Orang yang punya hewan, oke. Orang yang membutuhkan terapi dan rehabilitasi, good. Selebgram, siapa nih selebgram nih? Kenapa target market Anda selebgram ya? Siapa nih? Deila, kenapa ya? Iya, Pak. Tadi kan Dela pilih jasa fotografer, Pak. Jadinya tujuannya itu ya foto ya selebgram gitu. Oke, selebgram, nice. Kemudian mahasiswa fresh graduate. Novita tadi jasanya apa ya? Desain CV, Pak. Desain CV. Oh, oke. CV yang menjual gitu ya. Nice. Iya. Alright. Fitrah, pedagang, calon pengantin, prewed, Khairani. Tadi fotografi ya? Iya, Pak. Alright. Fitrah, pedagang hasil pertanian maupun pedagang hasil pertanian. Tadi jasanya apa, Fitrah? Lagi saya penjualan hasil pertanian terintegrasi. Oke. Ibu rumah tangga Rizky, tadi jasanya apa? Kayak home service gitu, Pak. Home service. Iya, home service. Oke. Good. Sekarang Anda sudah tahu jasa Anda sudah tahu target market Anda. Sekarang bagaimana value proposition Anda? Saya beri waktu 1 menit dari sekarang. Apa value yang Anda tawarkan yang sekiranya cocok dengan needs and want mereka? Dimulai dari sekarang. Lima 50. 40. 30. 20. 10. 10. Selesai. Kita lihat apa value proposition Anda. Kita mulai dari Farah Mutia. Value-nya Anda apa? Influencer, traveler. Oh, ini target Anda ya? Yang, ya Pak. Yang Pilihan. bawah, Oke, bawahnya pilihan target. market. Ya.
value-nya pilihan paket dan tema yang personalized. Iya, Pak. Kan value proposition itu yang bisa kita tawarkan sesuai dengan wants and needs-nya customer. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya kayak video sinematik gitu kan tergantung. Kalau misalnya traveler pengennya yang kayak gimana, jadinya pilihan paketnya banyak, temanya juga video sinematik yang kayak gimana gitu. Oke, jadi tema bisa mereka tentukan gitu ya. Customize, iya. Customize. Mereka mau suasana alam atau Iya. suasana angkasa gitu ya. Iya. Kayak Star Iya. Wars gitu ya. Oh, Iya, oke, Pak. menarik. Cool. Kemudian fitrah value-nya apa ini? Hasil pertanian yang segar dan beragam. Nice. Tadi targetnya petani ya? Fitrah. Targetnya ini Pak, pedagang justru. Jadi ini bisa digunakan oleh petani gitu. Nah, oke. Sebetulnya ada penting satu sebetulnya yang organik misalkan gitu. Kan value sendiri ya. Ada orang yang mencari value-value yang organik, ya bebas zat kimia, pestisida gitu ya. Nah, itulah value yang ingin Anda jual gitu ya. Ya kan? Makanan sehat, segar, makanan organik, sehat, segar, apa ya gitu ya. Good. Terus paket wisata dengan harga terjangkau. Ya, value-nya. Artinya target market Anda itu mereka juga budget traveler artinya ya. Mariam? Iya, Pak. Oke, jadi Anda pakai wisata dengan harga terjangkau karena Anda mentarget orang-orang yang budget traveler yang anggarannya nggak banyak gitu ya. Kemudian terapis bersertifikat. Value-nya apa? Terapis bersertifikat, tukang pijitnya. Terapis bersertifikat. Terapis bersertifikat itu terapis maksudnya apa ya? Terapis bersertifikat. Value-nya apa ya? Iya Pak, kan tadi saya jasanya fisioterapi ya Pak. Target marketnya kan orang-orang yang butuh terapi atau rehabilitasi. Misalkan kayak orang pasca kecelakaan. Mereka kan misalkan kalau ke tukang pijit takut gitu kan, apa takut salah. Kalau fisioterapi kan lebih ke hal-hal yang lebih klinis dan mereka bersertifikasi jadi lebih aman gitu Pak. Value-nya mereka terjamin gitu Pak. Oke, kalau gitu terapis bersertifikasi harus jelas sertifikat apa gitu ya? Iya, sertifikat kan banyak. Kayaknya dia dapat sertifikat bahasa Inggris. Iya Pak. Iya kan? Sertifikatnya kadang-kadang sertifikat itu pelatih tenis gitu kan nggak cocok. Jadi terapis bersertifikatnya. Oke. Nilai yang ditanya adalah cepat, lengkap, praktis, ramah terhadap hewan. Oke, nice. Dan tidak pelit ya kepada hewan. Kemudian banyak sampah di Indonesia khususnya Jakarta. Apa ini? Value yang Anda tawarkan kepadanya itu apa? Maulana Malik. Iya Pak. Apa Nah, ini? ini sih cuman gimana ya? Jadi sebenarnya emang Kemap tuh saya emang dari ini sih kan maksudnya di Jakarta tuh maksudnya ini cerita teman saya katanya tuh dia emang kerja ada orang tua temennya gitu kerjaannya pengepul sampah gitu Pak ya. Terus tapi dia bisa gara-gara itu. Saya bukan misal itu, saya tanya value yang ditawarkan yang Oke. Maksudnya karena gini karena banyaknya sampah gitu kan jadi maksudnya pengepul sampah itu juga ini Pak apa namanya need dan maksudnya di Indonesia di rumah-rumah kan banyak yang ya sampah lebih gitu sih Pak maksudnya gitu sih. Iya, maksudnya tapi apa value yang Anda propose kepada mereka yang sesuai dengan needs and want mereka. Misalkan mereka ingin rumah bebas plastik gitu ya. Iya. Ya maksudnya lebih ke arah situ sih Pak. Ya, value Anda value Anda sampah Anda sampah Anda menjadi manfaat bagi perekonomian desa gitu value ya. Nah,
cari poin-poin yang akan menjadi value dari produk Anda yang cocok dengan needs and want dari target market Anda. So, kita sudah melihat. Jadi, secara online proposition seperti itu ya, online proposition. Kemudian dari sisi value, revenue model. Kira-kira kalau Anda mau mengembangkan digital business yang Anda untuk service yang Anda akan tadi sampaikan, revenue-nya dari mana ya? Tulis jawaban Anda 1 menit dari sekarang. Apa yang menjadi revenue model Anda? Secara digital, Anda bicara digital business ya, bukan tradisional business. Kita bicara digital business. Apa yang menjadi revenue model Anda? Dimulai dari sekarang. $50. 40. 30. 20. 10. 10. Waktu habis. Kita lihat chatnya. Alright. Oke. Mana ini revenue-nya? Nggak ada ya? Belum ada yang nulis kah? Revenue Anda dari mana ya? Sudah ada yang tulis belum? Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Kayaknya mulai Sudah, Pak. dari Sudah, Pak. Novita itu, Pak, yang terkait banyak orderan untuk revenue. Novita. Foto pertunjukan dan berkualitas, desain, eye catching. Dela, Iya. foto, Rizky. Ke bawah lagi tuh, Pak. Wis, ora ono iki. Mana revenue modelnya? Oh nih, dari Sarah. Oh ini banyaknya alat disewa, banyak orderan. Oh dari sini ya Novita ya. Betul, Pak. Dari banyaknya orderan. Banyaknya orderan. Revenue model dari banyaknya orderan. Orderan apa ya Anda Novita? Orderan bikin desain CV-nya, Pak. Oh oke. Ya revenue modelnya dari orderan yang revenue CV-nya. Oke. Ada ide lain nggak? Untuk bermain secara digital, kira-kira apa lagi ya yang Anda bisa dapetin? Anda kalau Anda bikin template CV, mereka bisa pakai template CV Anda. Itu menarik nggak, Novita? Menarik, Pak. Kemudian mereka harus bayar subscription fee untuk bisa membuka template desain CV Anda. Iya. Menarik ya? Menarik, Pak. Itu salah satu revenue model. Bahwasanya mereka subscribe ke Anda untuk bisa akses selama seumur hidup. Nah, Anda fokus membuat template CV-nya. Nah, mereka tinggal nanti download, ngikutin model CV yang sudah Anda buat. Tapi mereka bayar subscription fee for life gitu loh. Jadi dari bukan hanya dari Indonesia, bahkan banyak negara pun bisa memanfaatkan Anda punya desain CV. Kita bicara digital business. Oke. Good. Kemudian jasa antar jemput yang gratis. Terus duit revenue-nya dari mana? Maulana. Mungkin sih dari ininya sih Pak, kita ada maksudnya kerjasama dengan pengepulnya itu Pak. Jadi kita nanti ada ini sampah tadi ya? Iya Pak, betul. Sampah tadi ya? Iya. Oke, antar jemput sampahnya gratis. Nanti ya sudah di dalam biaya harga sampahnya per kilo ya, sampah plastiknya ya? Iya. Oke. Banyaknya alat yang disewa yang bergabung dalam komunitas. Ini apa nih Mas Rizky?
Jadi kan tadi produk yang saya tawarkan itu terkait e-fisher itu Pak ya, merupakan kayak suatu alat untuk membantu pengolahan makanan yang berbasis digital gitu Pak. Jadi bisa dilakukan secara jauh menggunakan aplikasi seperti itu Pak. Nah, segmentasinya tadi kan untuk peternak ikan. Nah, itu untuk revenue modelnya itu dari banyaknya alat yang bisa disewakan atau dibeli. Nah, yang dimaksud dengan bergabung komunitas itu kalau misalkan sudah ter-engage di sana, nanti kita bisa simplifikasi proses dari hulu ke hilirnya itu Pak. Mulai dari makan, membeli bahan makan atau bibit ikan sampai dengan menjual hasil ikannya itu Pak. Jadi ada mereka bayar sewa untuk alat gitu ya? Betul. Nah, nanti kalau mereka sewa alat, artinya Anda kirim alat, nanti kalau alatnya rusak gimana? Ada ininya Pak, maintenance-nya itu Pak. Kayak kuarantinya itu kan biasanya kalau yang kita nyewa suatu alat itu kan bisa di ini Pak, selama digunakan Pak ya. Itu pasti ada maintenance-nya, maintenance secara berkala. Oke. Jadi Anda bisa menawarkan yearly subscription fee setahun minimal. Karena ada maintenance di sana kan? Betul Pak, bisa Pak, yearly. Nah, yearly subscription, bukan monthly. Kalau monthly kan dia butuhnya saat ini doang nih kayak tadi. Iya. Butuh template design, ya udah monthly aja. One time juga bisa gitu kan? One time Iya. udah dong. Nah, seterusnya. Oke, cool. Kemudian revenue diperoleh dari berlangganan service ataupun informasi terkait terapi. Oh, jadi dia gimana tuh, Sarah? Iya Pak, maksudnya berlangganan servis mungkin jadi member kali ya Pak. Terus bisa juga berlangganan informasi-informasi terkait terapi. Jadi nanti informasi itu bakal dikirim melalui email pelanggan gitu Pak misalnya. Alright, oke. Kemudian, oke. Jadi udah kebayang ya, di dalam digital business, revenue model itu bisa macam-macam. Ada subscription fee, kemudian ini saya lihat dulu nih, ada nggak yang menarik ininya? Klien mengisi waktu di sampingnya, traffic online yang masuk ke apps, marketplace fitur, iklan, promosi di jam masyarakat, gambar tempat wisata yang akan dikunjungi, promote melalui Telegram, merampilkan promosi yang jelek jadi cantik. Nah, revenue-nya mana? Oh, mana tadi? Oke. Jadi di dalam digital business itu, revenue itu bisa macam-macam. Satu, subscription. Kedua, affiliate, ya, affiliate advertisement. Jadi kita numpang naruh Jadi kita bisa orang lain yang ingin menggrab kita punya customer, dia bisa bikin affiliate untuk advertising di website kita. Jadi kalau dia klik terkait iklan yang dia taruh gitu ya, itu mengacu ke website yang lain tersebut. Jadi semacam affiliate advertising. Kemudian apalagi yang menjadi revenue? Revenue model, subscription fee, pay per click. Nah, pay per click juga bisa. Jadi kalau orang itu begitu ada orang yang di website kita dia klik, kita dibayar karena kliknya dari website kita, pay per click. Nah, jadi macam-macam revenue model yang bisa kita dapatkan di digital business. Oke. Kemudian apa lagi? Market opportunities. Apa yang dimaksud dengan market opportunity ya? Anda bisa jawab? Apa yang dimaksud dengan market opportunities? Siapa yang bisa jawab? Jadi mungkin peluang kita untuk mendapatkan market share gitu, Pak? Peluang kita untuk mendapatkan market share kurang tepat. Siapa yang bisa jawab? Market besarnya pasar yang kita tuju gitu nggak sih? Besarnya pasar yang kita tuju bisa?
Itu kan Maksudnya, menjadi opportunity maksudnya, kita. oh iya, populasi dari market yang kita tuju gitu kan. Ya, itu kan menjadi besarnya potensial opportunity yang kita miliki ya. Alright. Terus apa lagi kira-kira market opportunity itu? Barangnya sih Pak, produknya. Mungkin kan Market itu apa market? pasar, Pasar. Opportunity? peluang. Peluang. Oke. Jadi peluang pasar itu kita melihat secara macro environment, secara lingkungan kondisi macro environment itu produk yang kita miliki itu bisa serve kepada kebutuhan customer atau tidak. Jadi kalau misalkan produk kita itu gak cocok dengan macro environment atau gak cocok dengan market opportunities, maka produk kita itu menjadi weakness kita, bukan strength kita lagi. Strength itu apabila produk yang kita miliki atau services yang kita miliki itu bisa melayani, men-serve kepada market opportunity. Tapi kalau dia nggak bisa men-serve, itu menjadi weakness. Atau memang kondisi makroekonomi kita lagi threat terhadap produk kita. Jadi ada threat, ancaman ya. Tergantung sudut ininya. Oke, pertanyaan saya pada Anda. Bagaimana caranya Anda tahu berapa sih market opportunity dari produk Anda? Survei, Pak. Coba Anda tulis di chat. Bagaimana Anda tahu cara menentukan total populasi market opportunity yang Anda miliki? 1 menit dari sekarang. Mulai. $50. 40. 30. 20. Habis ya? 0 ya? Oke. Kita lihat. Kita cek. Bagaimana Anda tahu berapa sih sebenarnya market opportunity dari bisnis yang Anda sedang geluti? Oke. Dari siapa nih yang mulai? Long term contract with customer. Oh ini tadi ya. Survei, riset pasar. Melihat tren pasar lalu dianalisa hasil kinerja. Survei siapa saja yang memiliki memiliki hewan di daerah market saya. Survei tren pasar, melihat data mahasiswa di database Bakri. Mencari daftar perusahaan terdaftar. Oke, riset mahasiswa. Dilihat dari review yang pernah hampir ke toko online. Total permintaan satu pasar. Survei customer. Market opportunity itu outputnya apa ya? Kalian tahu? Market opportunity itu outputnya apa ya? Maksudnya merupakan data apa ya? Data market ya, ada pasti ya. Data market. Nah, data market itu kita kalau mau garap bisnis, pengennya yang opportunity-nya besar atau opportunity-nya kecil? Besar, Pak. Besar, Pak. Nah, bagaimana cara kita tahu bahwa opportunity-nya besar?
Ketika Mengetahui ketika banyak peminatnya itu, Pak. Banyak peminatnya. Kita Bagaimana Anda bandingkan mengetahui needs-nya sih, Pak. Kebutuhannya, Wan-nya. bandingkan populasi dengan kompetitor kita, Pak. bandingkan populasi yang punya kita Populasi dengan customer dengan total kompetitor kita, Pak. Yang ada. Oke, betul. Nah, pertanyaan saya sederhana. Anda pengen datanya itu akurat atau data tebak-tebakan? Akurat. Akurat, Pak. Oke, jadi kalau Anda pengen cari orang yang bisnisnya itu pelihara ikan, ya supaya dia bisa kasih makanan secara artificial intelligence di situ ya, maka Anda perlu data yang akurat, terhadap orang-orang yang tertarik untuk pelihara ikan. So, di mana Anda bisa dapatkan data itu? Di mana Anda bisa mendapatkan data itu semua? Ada yang bisa jawab atau ada ide? Mungkin mencari komunitas-komunitas, Pak. Habisin waktu. Apalagi? Internet, Pak. Internet. Maksudnya media sosial. Spreadnya kita di media sosial sih. Oke. Kalau cuma ngomong di internet, semua gampang. Di internetnya di mana? Media sosial, Pak. Websitenya apa? Kok media Maksudnya sosial? kan kita bisa menggunakan Media sosial memang Anda bisa tahu jumlah penggunanya. Enggak sih, maksudnya cuman kayak kita bikin kuesioner or ya semacam itulah, Pak. Kita bisa sebar itu di itu kan media sosial atau siapa? Ya mungkin kita nyebar berapa, mungkin ada yang nyangkut berapa gitu. Itu kan bisa mewakili target yang kita tuju mungkin ya. Oke. Jadi kalau mau cara cepatnya untuk market opportunity, Anda buka www.ubersuggest.com. Coba Anda buka sekarang. Sama-sama ya kita buka ya. Jadi kalau kita mau tahu market opportunity, kita buka www.ubersuggest.com. Kelihatan? Layar saya kelihatan ya? Layar saya kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Di sana juga ketemu. Di sana juga ketemu nggak? Udah ketemu ya? Ketemu, Pak. Oke, bentar. www.ubersuggest.com. Nah, sign in with Google. Alright. Oke. Sekarang Anda pengen tahu orang-orang yang tertarik dengan ikan ya. Yang tertarik dengan bikin tambak ikan ya. Tambak ikan. Di Indonesia, ada berapa sih orang tertarik bikin tambak ikan di Indonesia? Saya juga penasaran. Indonesia. Ada nggak orang yang tertarik bikin tambak ikan di Indonesia? Lumayan ya. Ada 880 orang di Indonesia yang tertarik untuk bikin tambak ikan. Jadi tapi gini, kalau Anda mau jualan, cuma 880 orang loh dari seluruh Indonesia yang potensi untuk. Tapi datanya ini valid nggak, Pak ya? Valid. Ini berdasarkan search orang di Google. Jadi orang-orang yang mencari informasi untuk pembuatan tambak ikan, ya, atau informasi untuk terkait ikan, ya. Kata-katanya bisa macam-macam, bisa 10 macam.
sebentar ya. Ini kita bisa lihat juga kalau mau di Jakarta, Indonesia. Jakarta. Oke, terus Jakarta, Jakarta Selatan misalkan ya. Oke, search. Tambak ikan di Jakarta Selatan. Ada nggak orang nyari tambak ikan di Jakarta Selatan? Ada 40 orang yang mencari tambak ikan. Market opportunity Anda cuma 40 orang, Mas Rizky. Di Jakarta Selatan. Tapi kalau di seluruh Indonesia ada 880. Kalau market opportunity-nya itu kecil, nggak menarik untuk kita bisnis ke sana. Kalau market opportunity-nya besar, at least itu bisa menjadi potensial opportunity kita ke depan. Ya, Anda pasti fokus cuma Jakarta doang kan? Nggak mungkin Anda kirim, mungkin aja sih Anda kirim ke seluruh Indonesia, mungkin saja sih ya. Ya. Ada rencananya untuk Jakarta saja atau seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia sih Pak. Berdasarkan tadi yang saya dapat itu seluruh Indonesia Pak. Tapi emang pangsa pasarnya itu kan bisa jadi itu orang-orang yang konvensional gitu Pak. Jadi masih akan teknologi seperti itu Pak. Mungkin kalau di pencarian sini ya agak apa namanya masih belum Pak peminatnya. Oke, no worries. Nah, ini adalah salah satu bentuk bagaimana kita menentukan market opportunities. Oke, back ke PowerPoint. So, market opportunities ditentukan dari search Uber Suggest itu bisa kita gunakan untuk market opportunities. Tadi saya ada yang jawab nggak tadi? Bagaimana caranya? Ada tadi pakai apa gitu ya? Coba saya lihat dulu. Mana ya? Sudah Pak tadi Pak. Saya lihat. Menggunakan research, survei customer. Ya, oke. Kita cara gampangnya menggunakan Uber Suggest. Ada banyak sih website-website yang memberikan analisa seperti ini. Ada Uber Suggest, ada Google Analytics, ya, dan lain sebagainya yang bisa Anda manfaatkan. Right. Kemudian berikutnya adalah saya mencoba untuk tidak buka slide berikutnya. Nanti kita validate. Competitive environment. Apa yang dimaksud dengan competitive environment ya? Competitive environment itu apa? Lingkungan yang kompetitif itu apa ya? Mungkin konsumennya gitu Pak, yang banyak gitu. Ada di sini ada siapa yang menjadi buyer Anda, siapa yang menjadi supplier Anda, terus siapa yang menjadi kompetitor Anda, dan siapa yang menjadi apa yang menjadi ancaman bagi new entrants. Sehingga di dalamnya terdapat rivalry atau persaingan. Ya. Jadi itu kita menggunakan teori five forces-nya. Teori five forces itu untuk competitive environment kita menggunakan industry analysis berdasarkan supplier, buyer, siapa yang menjadi buyer Anda berdasarkan opportunity yang Anda dapatkan tadi ya. Kira-kira cuma ada 40 tuh opportunity ya. Kemudian opportunities dapat buyernya siapa, ada berapa orang berdasarkan market opportunity buyer Anda. Kemudian suppliernya ada berapa sih total. Kemudian kompetitor Anda siapa sih yang mempunyai substitute produk dari yang Anda miliki. Kemudian threat of new entrant seperti apa.
kebijakan pemerintah terhadap new entrants, apakah gampang, apakah sulit? Nah, itu menunjukkan competitive rivalry, persaingan antar perusahaan. Seperti apa persaingannya, rivalry-nya? Anda berada di best practice atau di middle atau di lower position dibandingkan kompetitor Anda. So that is competitive environment. Kemudian masuk kepada competitive advantage. Apa yang dimaksud dengan competitive advantage? Ada yang tahu nggak? Apa yang dimaksud dengan competitive advantage? Besok-besok sebelum kuliah, tugasnya baca dulu chapternya ya. Supaya kita lebih banyak diskusi ya. Bukan saya menerangkan gitu ya. Saya nanya, ngetes gitu. Kayak apa? Kayak kalau kita ngaji gitu ya. Yang murajaah gitu ya. Murajaahnya gitu. Jadi hafalan Anda udah sampai mana gitu kan. Saya baca ayat di tengah, Anda lanjutkan gitu ya. So, competitive advantage. Apa yang dimaksud dengan competitive advantage? Ada yang bisa jawab? Keunggulan yang kita miliki yang tidak dimiliki kompetitor kita. Betul. Yang kemarin Mas Rod. Oke. Keunggulan yang kita miliki yang tidak dimiliki oleh kompetitor kita. Competitive advantage. Ya. Jadi kompetitor kita nggak punya. Sedangkan yang punya cuma kita. Artinya kita punya competitive advantage. Pertanyaan saya kepada teman-teman semua. Apa yang menjadi competitive advantage dari bisnis Anda yang Anda sudah sebutkan tadi di bidang jasa? Saya beri waktu 1 menit dari sekarang. Apa yang competitive advantage Anda? Suatu keunggulan bersaing yang tidak dimiliki oleh kompetitor-kompetitor Anda. Yang membuat Anda stand out. Yang membuat Anda tidak menjadi one face among the crowds. Apa ya? Yang membuat Anda keren gitu. Kira-kira apa? 1 menit dari sekarang. Mulai. $50, 40, 30, 20, 10. Habis. Kita lihat apa yang menjadi competitive advantage Anda. Kita lihat. Saya juga penasaran, pengen tahu. Apa? Bagaimana survei tren pasar mahasiswa? Competitive advantage Anda apa? Nah, kayak Farah Mutia, teknik editing yang kekinian. Pakai teknik editingnya apa, Farah? Pakai Adobe Premiere atau pakai in apa namanya itu? In between bukan sih? KineMaster, Pak. Oh, pakai KineMaster gitu ya. Praktikal gitu ya. Apalagi teknik editingnya apa yang Farah pakai, Farah? Tergantung customization-nya tadi kan ya Pak, misalnya pengen yang kartun atau gimana. Oh gitu, Anda bisa bikin pakai Toons gitu ya? Iya. Oh, oke. Teknik editingnya pakai Toons, jadi orang jadi kayak kartun gitu ya? Hebat. Tergantung request Pak. Wah, jadi Anda udah hebat itu. Palu nggak ada, Pak. Iya, Palu nggak ada. Apa lu mau gue buatin gitu ya, asal terkait video editing gitu ya. Jadi kalau teman-teman pengen jalan-jalan ke mana gitu ya, ajakin Farah aja terus. Pokoknya setiap selesai jalan-jalan YouTube-nya beredar gitu ya. Wah, menarik, menarik. Udah punya YouTube channelnya Farah untuk video-video yang hasil editannya? Enggak Pak, masih belajar baru banget. Pakai apa biasanya Farah bikin baru videonya? Tertarik. Pakai apa bikinnya biasanya? Kalau di komputer, kalau di HP sama komputer kan beda ya Pak. Kalau di HP mah pakai yang
bawaannya Play Store. Kalau misalnya di Apa tuh yang bawaan Play Store yang bisa Farah pakai? banyak Pak, ada apa? Adobe Lightroom, Oh, Lightroom. ada PixArt, Apa? PixArt Pak, PixArt. PixArt, terus? Ada Snapseed, ada Snapseed. apa lagi? Itu untuk video semua itu? Bisa Pak, tapi Oke. kalau misalnya printnya gitu-gitu kan biasanya di laptop, lanjut laptop. Masih baru tertarik sih Pak. Oke. Kemudian kalau di laptop pakai apa? Adobe Pak, Premiere. Ada Premiere ya, wajar. Iya. Pakai ada Premiere, efek. Tapi ada Premiere juga terbatas. Dia harus kombinasi lagi dengan yang lain-lain. Apa? After Effect, Pak. Iya, After Effect-nya segala macam. Banyak lah yang harus kita iniin kan. Nggak bisa ngandelin Adobe Premiere doang. Untuk ekspornya aja dia nggak bisa. Iya, Dia Pak. harus PPT aja juga bisa, Pak. apa? Dari PowerPoint aja juga bisa, Pak. Dijadikan video animasi. Oh, oke. Nice. Nah, cool. Nah, itu adalah salah satu competitive advantage ya yang dimiliki oleh Farah ya. Dia mau pakai apa, dia akalin lah. Udah kayak ayam sama cacing gitu. Jadi udah bergelut lah dia di situ. Good. Kemudian fee based on simplifikasi project dari teknologi yang ditawarkan. Competitive advantage ya bukan. Simplifikasi proses itu ya itu kan sudah activity ya. Maksudnya kita itu adalah competitive advantage-nya di mana gitu. Hak cipta desain. Hak cipta semua juga punya hak cipta nanti pengajuan itu kan. Aplikasi travel belum. Semua orang juga punya aplikasi travel. Apa yang membuat Anda stand out, tidak menjadi one face among the crowds? Nah, ya. Jadi tadi lihat yang punya Farah ya. Jadi dia ada sesuatu yang orang lain nggak punya gitu. Orang lain pada sibuk ya gitu. Si Farah dia udah punya tools baru ya, tools baru yang lebih canggih gitu ya. Walaupun dapatnya di Glodok ya Farah ya. Oke. Terus alright. Nah, jadi teman-teman harus berpikir apa yang menjadi competitive advantage Anda gitu. Tidak serta-merta hanya di dalam bisnis, tetapi dari kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan di dunia profesional, apa yang menjadi core menjadi competitive advantage Anda yang orang lain nggak punya gitu. Ya. Itu perlu Anda renungkan ya sebetulnya, bukan difikirkan, direnungkan. Apa yang menjadi competitive advantage Anda? Ya. Di dalam bisnis digital, Anda juga berpikir, apa nih kayak Farah tadi udah betul itu. Teknik editing yang kekinian, wah itu nggak gampang, ya. Atau bahasa programming kekinian, itu angel, ya. Nah, competitive advantage inilah yang harus Anda kembangkan. Oke, kemudian market strategy. Oke, competitive advantage itu right. Tadi ada saya mau tambahkan apa ya? Competitive environment. Tadi ada yang mau ditambahkan nggak competitive environment? Substitute of new products. Oke, no worries. Kemudian market strategy. Nah, bagaimana strategi pasar Anda? Ya, di dalam e-commerce business model Anda, digital business model Anda. Market strategy ini Anda ingin kira-kira apa sih market strategy ini? Nah, saya tanya Anda dulu deh. Apa kira-kira market strategy ini? Menurut Anda apa ya? Apa kira-kira market strategy? Ada yang tahu? Strategi yang digunakan untuk memenangkan pasar? Strategi yang digunakan untuk memenangkan pasar. Ya, bisa. Jadi, apa strategi yang Anda gunakan untuk mendapatkan market share di pasar? Ya.
untuk mendapatkan market share di pasar. Oke, boleh. Apalagi market strategy? Apa yang dimaksud dengan market strategy? Menarik minat pembeli, Pak. Pengguna Menarik atau gimana? menarik minat pembeli atau pengguna. Menggunakan apa? Jasa. Jasa apa? Ya jasa yang kita yang kita tawarkan. Melalui apa? Oh, maksudnya itu pertanyaan itu pakai tools apa? Bukan, maksudnya gini. Di dalam digital business, yang pertama Anda kejar itu apa? Penjualan kah? Engagement kah? Awareness kah? Atau apa ya? Pipeline-nya apa ya yang pertama? Kira-kira. Awareness. Betul, awareness yang pertama. Orang tahu dulu. Untuk supaya orang aware dengan kita, apa yang harus dilakukan ya? Bikin konten yang menarik atau bikin promo atau bikin konten yang menarik. Yang menarik, pokoknya intinya menarik minat pembeli dan user. Ya, kita sih. Bagaimana cara mendapatkan awareness secara cepat? Gimana kira-kira ya? Ini mau yang maksudnya yang secara ini ya, secara garis, maksudnya secara jalan lurus gitu ya. Ya, maksud saya Anda ingin sekarang gini, untuk mendapatkan awareness, apa yang akan Anda lakukan? Pertanyaan saya. Bikin promosi kali, Pak. Oke, saya beri waktu 1 menit. Pikirkan bagaimana cara Anda mendapatkan awareness. Dimulai dengan secara digital strategi ya. Digital strategi. Dimulai dari sekarang. Mulai. Lima 50. 40. 30. 20. 10. 0. Kita lihat apa yang menjadi strategi Anda. Saya juga penasaran. Alright. Dari mana ini? Bentuk strategi untuk meningkatkan awareness. Endorse traveler selebgram dengan paid promote produk kita. Bisa. Oke. Kita market strategi kita untuk meningkatkan awareness adalah untuk endorse travelers selebgram. Oke. Kemudian using influencer service. Ya, hampir sama. Pasang iklan di story Instagram. Ditarget orang-orang yang suka cari atau lihat atau like tentang hewan. Menarik. Ya, ngetek-ngetekin tetangga-tetangga yang suka, yang punya hewan ya. Kemudian menggunakan influencer, menggunakan CEO yang tepat pada target. Ya, bisa. Kemudian memperkenalkan jasa yang ditawarkan beserta keunggulannya. Ya, itu ya bagaimana caranya gitu loh. Kan Anda meningkatkan awareness. Membuat konten promosi bersama influencer. Oke, kok pikirnya cuma influencer doang ya? Ya. Untuk digital business, apa saja alternatif yang kita miliki? Banyak, Pak. Misalnya? Ads. Apa? Jadi kayak pakai itu, Pak, apa namanya? Advertising via media sosial. Misalnya?
Mungkin kayak misalnya di platform-platform kayak Facebook, Instagram, terus habis itu Twitter. Ya, betul, bisa. Facebook, Instagram, Twitter, Instastory gitu apa? Facebook Ads gitu ya. Oke, apalagi alternatif kita yang lain? Mungkin hadir ke event-event gitu kali ya, Pak? Kan Ikut. digital. Oh. Kecuali Webnya sih, Pak, event bikin ini digital. sih, Pak. Event Bikin digital bisa. Event digital kita bisa pakai. Ya. bikin activation digital sih, Pak. Mungkin ada webinar atau bikin bikin giveaway dari misalkan ya ini ngomongin hal yang universal gitu. Nggak cuman produk yang tadi saya tawarkan gitu loh. Oke. Maksudnya tuh membuat yang ada interaksi antara audiens dan brand sih, Pak. Gitu. Terus maksud saya tuh biar SEO-nya pun, terus juga ya maksudnya kan awareness di YouTube, di segala media sosial itu ada semua. Terus selain itu SEO, SEM, SEO-nya kan search engine optimizer-nya untuk yang di Google-nya itu kan kalau misalkan kita pencarian awalnya, terus SEM-nya tuh ya penulisan tentang ini kita ya hire sebenarnya sih blogger sih, misalnya tapi influencer lagi sih jatuhnya, KOL sih, key opinion leader. Oke. Banyak sih, Pak, web development mungkin kan webnya di untuk apa journey webnya tuh di bisa manis gitu-gitu sih. Apalagi kita lihat semua opportunities. Apalagi? Mungkin kayak campaign digital gitu, Pak. Kalau saya kan tadi tentang hewan, jadi mungkin kayak campaign cinta hewan mulai disebarkan gitu di IG dengan sponsornya nama brand kita gitu. Menarik. Gus, apalagi? Pak, kalau ngupload ngupload testimoni yang sebelumnya gitu tuh termasuk itu juga nggak, Pak? Nambah awareness customer nggak? Nah, udah bikin videonya siapa nih, terus dia ngupload, terus kita retweet. Kalau di kayak Sang Pangarep kan dia sering retweetin Sang Pisangnya, terus di Twitter jadi followersnya dia juga dengan Sang Pisang nih, gitu tuh termasuk ningkatin awareness juga nggak, Pak? Bisa, karena itu masuk ke word of mouth ya. Jadi dia me-reshare Instastory gitu ya. Iya, Pak. Nah, itu juga word of mouth ya. Jadi saking engage-nya itu orang, begitu influencernya dia bikin story, dia reshare kemana-mana gitu. Ini idola gue nih gitu ya. Nah, seperti itu. Itu juga bisa ya. Untuk meningkatkan awareness. Yuk, yang lain apa lagi? Kita lihat semua opportunities. Market strategi Anda apa ya untuk meningkatkan awareness? Apalagi? Segitu doang. Katanya banyak. Ayo. Berpikir keras. Apalagi? Kalau itu sih masih sedikit ya. Website, Facebook, social media ads. Ya. Masih sedikit. Apalagi dong? Franchise juga ya? Enggak, franchise mah bukan. Ayo. Itu baru dikit. Kan banyak ini di dunia digital. Bikin TikTok tentang produk kita, Pak. Nah, itu keren itu. Bikin Sekarang hardware aja bikin TikTok gitu kan, Pak, buat kenalin produknya. Banyak sekarang. Iya. Rudy Salim pakai TikTok juga loh, Pak, untuk prestige motornya itu, Pak. Wah, iya kan? Semua pada pakai TikTok sekarang, jualan produk gitu ya. Menarik. Nah, dia pakai kosmetik bla 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 ditempel terus dibikin TikTok pakai dia cowok yang suka selingkuh, bintang cowok yang suka selingkuh yang pakai, terus dia pakai pakai kosmetik buatan mana gitu kan. Ujung-ujungnya kosmetik itu kan yang mau dia tawarin kan. Tapi cowok selingkuh bulan Virgo ini cowok selingkuh semua gitu kan. Itu kan eye catching gitu, juga viral juga gitu kan. Dan dia kosmetiknya pakai apa gitu kan, dia taruh di sana. Itu juga jualan kosmetik sebetulnya. Nah, jadi good TikTok. Apalagi ya?
market strategi sekarang untuk meningkatkan awareness. Apa lagi? YouTube channel bisa nggak? Bisa, Untuk Pak. meningkatkan awareness. Iya. Bisa, Bisa Pak. asal ada followersnya, subscription-nya. Iya, ya kan orang bisa subscribe kan? Oke. Udah pada subscribe YouTube channel saya belum? Belum, Pak. Belum, Oh, Pak. Oke. Belum, Pak. Ntar saya subscribe, Pak. Ya. Diinfokan aja, Pak. ID-nya, Pak, nanti biar kita subscribe, Pak. Nanti di-subscribe balik, Pak, ya kita. Nanti itu kalau YouTube channel saya namanya Markemon Hikers. Itu filosofinya apa, Pak? Markemon Hikers, para pendaki gunung. Jadi Markemon itu mari kita kemon, naik gunung gitu, hiking gitu. Jadi isinya para teman-teman saya yang suka naik gunung lah pokoknya. Jadi kita ke gunung mana gitu ya. Jadi bikin video di gunung ya kayak gitu deh. Semeru pernah, Pak? Semeru udah. Ada, ntar lihat aja di YouTube-nya. Kalau jangan lupa subscribe biar bisa dapat silver play button nih. Saya yang subscriber-nya baru 35 masalahnya. Sedih harus saya. 100.000 dulu, Pak. Saya mau paksa mahasiswa buat subscribe nggak enak gitu kan. Waduh. Nah, ini kan salah satu ini, Pak. Media promosi. Apa? Nah, market strategi, Pak. Iya, market opportunity ini kan sebenarnya. Market opportunity. Saya juga biasanya nanti akan upload semua materi kita perkuliahan ini kan saya rekam, nanti saya upload itu nanti juga, tapi itu tidak saya publish untuk umum karena hanya publish untuk kalangan kita aja. Karena topik-topiknya kadang-kadang tapi saya nggak tahu juga sih, ke depan mungkin saya publish umum, tapi saya biasanya publishnya unlisted sih untuk channel YouTube saya. Alright, YouTube juga bisa menjadi salah satu cara sebagai untuk mendapatkan market strategi, untuk mendapatkan awareness. Good. So, banyak cara. Itu baru awareness. Bagaimana caranya untuk meningkatkan interest? Sekarang, awareness sudah dapat nih. Orang udah pada aware. Terus supaya dia interest gimana market strategi Anda? Kira-kira gimana? Apa yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan? Harga bersaing, Pak. Harganya bersaing. Oke, apalagi? Promosi, Pak. Promo. Promonya, oke. Promonya menarik, gitu ya. Apalagi? Selalu apa ya? Maksudnya heavy promotion sih, Pak. Maksudnya promotion sih, heavy advertise di semua platform sih. Itu lama-lama kan kita bikin kita tuh kayak ini apaan sih? Ada mulu. Jadi pengen nyobain mungkin ya. Terlepas dari harganya juga sih sebenarnya. Alright. Nah, kemudian interest, itu kemudian desire, sehingga dia pengen desire itu apa? Strategi Anda. Jadi di dalam funnel itu ada namanya AIDA. 1 awareness, I-nya interest, D-nya desire, A-nya itu action. Ya. Action untuk dia beli. Oke. Ketika kita ingin mendapatkan awareness, kita udah bahas dari tadi. Supaya dia interest gimana? Supaya dia desire bagaimana? Supaya dia call to action bagaimana? Itu adalah market strategi Anda ya di dalam digital business model. Berikut adalah organizational development. Mic-nya itu kan di banyak gitu. Tolong yang di mute ya, oke, yang noise, oke. Berikutnya adalah organizational development. Apa sih organizational development ini?
Ada yang tahu nggak? Apa yang dimaksud dengan organizational development? Ada yang tahu? Organizational development. Ada yang tahu? Oke. Organizational development itu adalah struktur organisasi. Anda di dalam kegiatan digital business model ini tidak mungkin one man army. Satu orang pegang seluruhnya. Anda yang di accounting, Anda yang di finance, Anda yang di sales, Anda yang di marketing, Anda yang di content strategy, Anda yang di website developer, nggak mungkin. Jadi harus ada struktur organisasi yang mana dia membagi yang berdasarkan fungsi-fungsi dari semua kegiatan yang ada di dalam perusahaan. Oke. Jadi yang bagian rekrutmennya HR ada, yang bagian sales ada, bagian accounting ada, bagian finance ada, ya. So struktur organisasi ini juga menunjukkan apa saja yang menjadi kegiatan dari sebuah unit usaha digital tersebut. Rekrutmen artinya ada kegiatan merekrut, mentraining, ya kan? Ada rekrutmen, oke. Sales artinya ada kegiatan penjualan. Partnership artinya ada yang kegiatannya menjalin partnership dengan website-website lain untuk affiliate advertising. Ada yang fungsinya struktur organisasinya adalah sebagai finance yang bagaimana dia mengurusi financing bagi perusahaan. Perlu utang nggak? Dia yang ngurusin. Perlu dana berapa? Dia yang ngurusin untuk pinjaman ke bank dan lain sebagainya. Itu finance. Itu adalah di organizational development. Yang terakhir adalah management team. Siapa? Apa yang dimaksud dengan management team? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Management team adalah orang-orang yang memiliki pengalaman di dalam atau memiliki keahlian-keahlian tertentu, ya, yang sifatnya krusial bagi competitive advantage dari sebuah perusahaan, ya. Seperti apa manajemen timnya? Jadi siapa saja yang menjadi CFO, CMO, ya, CDO dan lain sebagainya. Seperti apa sih profil mereka? Nah, ini adalah 8 key elements of a business model. Kebayang nggak teman-teman? Udah kebayang belum? Udah, Pak. Oke. Iya, Pak. Kebayang. Jadi, tugas teman-teman berikut adalah menentukan bisnis membuat digital business model dari usaha yang teman-teman akan lakukan. Ya. Seperti apa? Ya, Anda tadi, saya sih cenderung nggak ke produk ya. Saya cenderungnya ke jasa. Saya cenderungnya ke jasa, bukan ke produk. Jasa apa yang ingin Anda kalau produk kebanyakan nanti semuanya hijab semua. Baju lagi sepatu gitu ya. Saya pengen jasa. Seperti apa bagaimana Anda memanfaatkan digital business untuk mengembangkan bisnis Anda sendiri terkait jasa. Oke. Anda buat berdasarkan value proposition-nya, revenue model, market opportunity-nya seperti apa, berapa total populasi yang itunya, revenue modelnya seperti apa,
dapat duitnya kira-kira berapa nih bisnis, ya. Kemudian berapa revenue-nya per tahun kira-kira. Oke. Kemudian competitive environment-nya berdasarkan 5P tersebut. Berdasarkan 5 forces model. Competitive advantage-nya apa sih yang betul-betul yang menjadi cream of the cream dari Anda punya kompetensi itu apa sebetulnya? Gitu ya. Competitive advantage-nya. Oke. Seperti apa? Kemudian market strateginya seperti apa tuh? Untuk mencapai tadi. Awareness-nya mau pakai apa? Interest-nya mau diapain? Terus desire-nya gimana? Call to action-nya seperti apa? Kemudian organizational development-nya kayak gimana tuh struktur organisasi ke depannya? Dan manajemen tim. Siapa para preman di sana yang paling kompeten di bidangnya? Ya, yang Anda sangat yakini dengan di tangan mereka ini perusahaan bakal semakin maju. Kebayang? Bayang, Pak. Oke. Jadi tugasnya udah keluar ya untuk membuat bisnis model tersebut. Oke. Ini perorangan ya, Pak? Perorangan. Ini kita ya. By apa, Pak? Maksudnya words kah di PowerPoint. Oke. Jadi value proposition, ya. Revenue model. Pak, yang kemarin PowerPoint-nya belum dikumpul. Oke, nanti saya bikin assignment-nya ya. Nanti assignment saya buat, nanti teman-teman subscribe di assignment ya, yang untuk yang tugas kemarin sama tugas yang kedua ini. Ya. Ingatin saya lagi, aduh saya kok lupa sih. Value proposition, why should the customer buy from you, ya. Kemudian revenue model, how do you earn your money, bisa advertising, subscription, affiliate revenue model. Kemudian market opportunity, berapa sih potensial opportunity dari yang Anda miliki itu, ya. Competitive environment, ya, berdasarkan 5 forces, ya, bisa menggunakan 5 forces, buyer, seller, kompetitor, kemudian threat of new entrants, dan bagaimana rivalry-nya di sana. Competitive advantage, apa sih yang something special yang Anda miliki, yang nggak gampang ditiru oleh orang lain, ya. Kemudian market strateginya Anda seperti apa, berdasarkan AIDA, untuk mendapatkan awareness-nya gimana, untuk attract customer, bagaimana untuk mereka interest gimana, untuk mereka desire bagaimana, dan untuk mereka action membeli produk Anda seperti apa, ya. How do you plan to do that? Organizational development-nya kayak apa tuh, ya. Struktur organisasi seperti apa, dan manajemen tim, ya. What kind of backgrounds yang harus dimiliki oleh seorang leader. Oke. Coba. Cool. Itu tugasnya. Sekarang supaya saya nggak lupa, saya langsung bikin tugasnya deh. Set. Kelasnya. Kita yang mana ya? Ini ya. Alright. Oke. Alright. Wah, ini Karani udah nanya loh. Thank you Karani, saya nggak baca pertanyaannya. Oke. Nanti saya bikin. Oke. Good. Any other questions terkait perkuliahan hari ini? I think enough, Mr. Pronto. Pronto ya. Menarik ya. Tugasnya sangat challenging. Anggap ini your real business ya. Mana sih ini? Ini kah? Stop presenting. This is your real business. Oke. Bentar saya videonya. Oke. This is your real business. Jadi Anda harus mulai pikir
if you are going to make your own digital business, seperti apa? Ya, if you are going to make your own digital business, Anda harus bikin business plan digital business model Anda seperti apa. Ini akan menjadi running case ya, running case. Nanti kan Anda berbeda-beda nih. Ada yang mau pakai YouTube, ada yang mau pakai Instagram. Nanti kita ke sana tuh. Ada nanti yang mau apa? Jangan lupa tadi yang pakai market opportunity pakai yang Uber Suggest. Atau Anda mau pakai yang lain, Anda juga bisa kembangkan. Jadi poinnya adalah ini adalah kuliah digital business. So you are going to prepare your own digital business. Oke. At the end, Anda mau pakai apa nanti digital bisnisnya? That's depend on your desire untuk mau kemana. Anda mau bikin website, Anda bikin. Market strategi Anda. Anda mau pakai Facebook Ads, Anda bikin pakai Anda punya Facebook Ads. Jadi setiap orang bisa pendekatannya berbeda-beda. Anda mau pakai YouTube channel, Anda bikin YouTube channel Anda. Nanti di sesi terakhir kita akan compare sudah berapa awareness yang Anda miliki. Anda sudah dapat berapa awareness? Berapa yang subscribe ke Anda udah berapa? Kita lihat. Pemenang langsung dapat A. Pemenang yang mendapatkan awareness tertinggi, hadiahnya dapat A. Jadi, tentukan digital business Anda, apa yang menjadi digital business Anda, bikin modelnya. Oke. Anda mau pakai bikin apps, Android, your call. You mau bikin website, your call. Anda mau pakai Facebook, your call. Your Instagram, your call. Anda mau pakai email marketing, your call. Anda mau pakai YouTube, your call. Anda mau pakai TikTok, terserah. Karena itu setiap orang memiliki market strategi yang berbeda-beda. Oke. Tapi nanti ini bermula dari your digital business plan. Digital business model. Ya. Anda mau garap nanti menggunakan market strateginya pakai CRM juga boleh. Anda mau pakai big data juga silahkan. Anda mau pakai predictive model juga boleh. Anda mau pakai modeling apa gitu, Anda mau bikin di sini, silahkan. Karena di dalam digital business tidak ada pakem. Jadi saya tidak bilang Anda harus semua pakai ini, enggak. Anda mau pakai ini semua, enggak. Jadi nanti di dalam digital business model yang Anda buat, Anda tentukan apa yang menjadi strategi Anda. Kapis? Pronto. Good. Baik, kalau tidak ada pertanyaan terkait soal assignment-nya Anda, tidak ada pertanyaan. Masih ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Pak. Pronto. Nggak ada. Oke, cool. Nanti saya akan bikin langsung assignment-nya malam ini. Silahkan nanti teman-teman semua berpikir, merenung. Pak. Halo, Pak. Suara Bapak hilang, Pak. Suaranya hilang, tes. Muncul? Iya. Muncul, Pak. Oke. Baik. Sebelum kita tutup, saya pengen absen dulu. Alright. Set. Ini. Alright. Tadi mana ya? Ini kah? Oke. Simpan dulu. Muncul nggak dia?
Nggak boleh deket-deket, bukan murid. Ya. Lah, kenapa? Karena kita nggak boleh mulai. Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran, Pak. Halo, suara saya kedengeran? Halo, suara saya kedengeran? Halo? Kedengeran, Pak. Kedengeran, Kedengeran, Pak. Kedengeran, Pak. Kedengeran, Pak. Baik. Kedengeran, Pak. Oke, sebentar, saya absen dulu. Alright. Jangan publik. Oke. Oke. Absen. Long kode itu loh. Anindya hadir? Anindya hadir Hadir, nggak? Pak. Ayu, Hadir, Pak. absen? Hadir. Hadir, Pak. Pak. Azizi, Hadir, Pak. hadir. Khairani, Hadir. Bella, Hadir. Dewi. Hadir. Oh, sebentar. Kita total mahasiswa berapa orang yang hadir hari ini? 22 mahasiswa. 19 orang Bapak. Ada 3 orang, 19, ada 3 orang yang enggak. Oh, 19, ada 3 orang yang enggak hadir artinya. Atau ada 3 orang enggak hadir ya? Oke. Artinya saya harus cek satu-satu. Sepertinya, Pak. 18, Pak. Soalnya 18. Bapak presentingnya itu dihitung 2, Pak. Oh, oke. Jadi ada 4 orang nggak hadir, 4 orang. Oke. Khairani hadir? Khairani absen? Hadir, Pak. Oh, hadir. Dela? Hadir, Pak. Dewi? Hadir, Pak. Farah? Hadir, Pak. Farida? Hadir, Pak. Fitra hadir, Maryam hadir, Maulana hadir, Rizky Darmawan hadir, Nanda? Nanda tadi hadir, Pak, tapi koneksi internetnya bermasalah. Oke. Novita? Hadir, Pak. Resti? Absen. Rizky Fadilah? Hadir. Hadir. Rocky hadir, Sayyidah? Hadir, Pak. Oke. Sela? Udang. Sela cuti, Pak. Cuti. Oke, nggak hadir. Iya. Trinita? Hadir, Pak. Vika? Absen. Vina? Hadir, Pak. Oke. Simpan. Udah confirm ya? Alright. Jangan lupa nih terus hadir. Nanti saya malah nggak hadir. Selesai. Selesai. Oke. Oke, sip. Baik. Teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya di mata kuliah ini. Iya, Pak. Semoga having fun di dalam mengerjakan assignment-nya. Think about this is your own company. This is your own digital business. Silahkan maksimalkan semua potensi yang Anda miliki untuk mengembangkan bisnis Anda sendiri. Demikian perkuliahan kita malam ini. Kapish? Pronto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Pak.